Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firna Wulandari dari Fakultas Kedokteran. Di sini saya akan memaparkan mengenai artikel ilmiah saya yang berjudul SGLT2 inhibitor efektif dalam menurunkan albuminuria pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Ini adalah konten yang ingin saya paparkan, yaitu ada abstrak, metode, hasil, dan kesimpulan. Pada abstrak, di sini saya menyatakan bahwa prevalensi diabetes mellitus tipe 2 di Indonesia, angka kejadiannya terus meningkat. Lalu apabila DM tipe 2 tidak cepat ditangani, maka dia akan mengalami kejadian komplikasi ke berbagai organ, termasuk pada penelitian ini fokusnya kepada ginjal. Nah, lalu di sini peneliti mencari apakah ada obat yang bisa mencegah dari komplikasi ginjal, yaitu pas ditemukan terdapat obat SGLT2 inhibitor. Dia merupakan sodium glucose cotransporter yang merupakan golongan obat antidiabetik bersifat insulin independen dan diharapkan menurunkan kejadian kerusakan fungsi ginjal dengan mekanisme aksi kerja dari obatnya. Lalu, di sini sedikitnya informasi dan penelitian mengenai obat ini di Indonesia, maka peneliti tertarik untuk mengetahui dari efektivitas pemberian obat golongan SGLT2 inhibitor pada pasien DM tipe 2 terhadap penurunan kejadian albuminuria. Nah, di sini peneliti menggunakan metode scoping review dengan menggunakan penyusunan protokol, menggunakan diagram prisma dengan pertimbangan PICOS. Lalu didapatkan hasil dari 13 artikel bahwa obat golongan SGLT2 inhibitor yang digunakan bervariasi, yaitu seperti canagliflozin, empagliflozin, dapagliflozin, artugliflozin, dan yang paling tersering digunakan adalah canagliflozin. Ditemukan 6 artikel pada penelitian atau sekitar 50%, semua jenis obat SGLT2 inhibitor ini dapat ditoleransi dengan baik dan efektif dalam menurunkan kejadian albuminuria. Lalu, bagaimana mekanisme aksi dari obat ini? Dia akan menghambat dari kerja transporter SGLT2 yang terdapat di proximal tubule, yaitu di ginjal. Dia akan mengurangi reabsorpsi glukosa, sehingga glukosa tersebut akan dibuang melalui urin. Lalu dia akan menjaga indeks glukosa di dalam tubuh dalam keadaan stabil dalam jangka waktu yang panjang, sehingga akan mengurangi kejadian komplikasi pada berbagai organ termasuk pada ginjal. Nah, lalu di sini ada penyusunan protokol menggunakan metode PRISMA atau Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analysis dengan pencarian data menggunakan 5 database, yaitu ada PubMed, Science Direct, lalu ada Spingerling, ProQuest, dan juga EBSCO dengan menggunakan kata kunci SGLT2 inhibitor, SGLT glucose transporter, dan juga albuminuria. Penilaian kualitas atau kelayakan yang dipilih berdasarkan atas kesesuaian dengan kriteria PICOS, yaitu population penderita DM tipe 2, intervention pemberian obat SGLT2 inhibitor, comparison pemberian placebo atau obat antidiabetes lain, outcome penurunan kejadian albuminuria, studinya RCT, dan juga retrospektif observational study. Nah, hasilnya itu didapatkan 13 artikel, dan artikel terbanyak menggunakan obat canagliflozin, yaitu 50% dari penelitian yang ada. Lalu di sini efektivitas obat golongan SGLT2 inhibitor ini terhadap penderita DM tipe 2 dengan gangguan ginjal atau nefropati diabetik yang ditandai dengan adanya kadar albuminuria bervariasi tergantung dari stadium pada penyakit ginjalnya. Kesimpulannya, SGLT2 inhibitor dapat mengubah hemodinamik ginjal dan mengurangi tekanan intraglomerular yang merupakan salah satunya adalah manifestasi klinisnya, yaitu dari kejadian albuminuria. Nah, lalu obat ini diharapkan dapat meningkatkan fungsi ginjal dalam jangka panjang karena dia dapat mengubah dan mengatur hemodinamik dari ginjal dan mengurangi tekanan intraglomerular sehingga terjadi penurunan angka kejadian diabetes mellitus terhadap komplikasi ginjal. Alhamdulillahirrahmanirrahim, presentasi saya telah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.